Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ya. Jadi untuk minggu ini ya, saya mulai langsung dengan saham Adaro. Jadi ini adalah weekly chart-nya atau grafik mingguannya untuk Adaro. Sebenarnya untuk Adaro ini yang belum punya sebelumnya ya, yang misalnya ketinggalan sebelumnya, area buy on weakness ini sudah saya sebutkan di area 2650 ya. Jadi yang rajin ngikutin saya harusnya sudah buy. Naik ke atas 2900 saya sudah sebutkan juga, boleh tambah lagi atau average up. Yang terakhir kalau dia breakout ke atas 3200 saya sudah gambarkan juga ya garis-garisnya, boleh buy atau tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya adalah di 3500 dan 3710. Kurang lebih untuk Adaro seperti itu. Grafik weekly-nya seperti kalau kita perhatikan di sini ya, apakah masih bisa naik lagi? Sejauh ini selama dia masih bertahan di atasnya 2900 ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 3500 dengan target berikutnya di 3800 dan 4000. Jadi untuk Adaro yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau misalnya masih takut atau khawatir koreksi, tunggu aja area buy on weakness-nya di 2650 yang paling bawah atau 2900 ya yang terdekatnya. Jadi kalau dia koreksi dekat dengan 2900, kalau dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi saya sudah sering sebutkan ya, kadang-kadang kalau dia sudah berhasil rebound, ternyata nggak lama lagi kok turun lagi Pak Sunar. Tapi kalau naik lagi, ini gagal lagi kan, naik lagi gagal lagi. Nah yang terakhir dia berhasil breakout. Kadang-kadang memang kalau kita bicara mengenai trading ya, kalau sebelumnya gagal satu kali, dua kali, tiga kali ya, tapi keempat kalinya atau kelima kalinya kadang-kadang belum tentu gagal juga ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti analisanya salah kalau setelah beli ternyata turun Pak Sunar, berarti analisanya salah, enggak ya, karena kita nggak bisa mengatur market ya. Yang saya bantu di sini adalah saya akan sebutkan trennya seperti apa, kemudian support dan resisten terdekatnya dan juga indikator-indikator pendukungnya, tapi tetap fokus saya di support resisten terdekatnya seperti itu ya. Jadi di sini supportnya 3200, selama di atas itu masih cukup bagus, dia akan potensial untuk breakout ke atas 3500 ya, dan 3800 ini menurut saya sih masih cukup mudah tercapai ya kalau dia masih bertahan di atas 3200. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, jangan average down ya, seperti itu ya. Biasakan, memang ini sideways-nya masih lumayan lebar ya, 2650 sampai dengan 3200. Dia baru saja breakout ya akhir minggu lalu, masih bagus ya. Ini grafik mingguannya atau weekly-nya. Kemudian kalau untuk daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, supportnya 3200, resisten terdekatnya 3400. Jadi sejauh ini kenaikannya masih cukup bagus ya. MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah jauh di atasnya MA20-nya. Kalau misalnya takut-takut buy sekarang ya, buy on weakness tunggu di 3000 ya. Ini memang garis-garisnya beda ya antara weekly dan daily ya. Jadi bisa pakai daily di sini. Target berikutnya dia di area 3400. Breakout ke atas 3400, maka target berikutnya adalah sekitar area 3710. Itu untuk Adaro ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup menarik. Tapi kalau misalnya takut beli ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 3000 atau paling dekat di 3200. Jadi buy on weakness itu kalau berhasil rebound berhasil kita buy. Memang kadang-kadang ya, Pak Sunar bilang naik ke atas 3200 buy on weakness boleh buy. Ternyata besoknya koreksi Pak Sunar, berarti salah dong. Ya enggak juga ya seperti itu. Karena memang saya nggak bisa mengatur market ya seperti itu ya. Saya hanya sebutkan area support resistennya dan buy on weakness-nya. Kadang-kadang kalau ini sudah saya sering sebutkan berulang kali ya, jadi jangan bosan-bosan ya. Kalau misalnya dia berhasil rebound, dia gagal. Kalau berikutnya lagi dia berhasil rebound atau breakout lagi ke atas ya kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar sebelumnya gagal, wah saya tunggu di bawah aja. Ternyata kan di sini dia masih higher high ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, jangan sampai resisten itu membatasi kita ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau tambah lagi atau average up tunggu 3400 ke atas, kalau naik kita tambah lagi. Target berikutnya sekitar 3750 atau sekitar area swing high-nya sekitar 3700-an ya. Itu untuk Adaro. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADMR. Jadi kalau kita perhatikan dari weekly chart-nya untuk ADMR, ini support resistennya masih sama ya. Area supportnya sekitar 1370. Memang area buy on weakness saya sudah sebutkan ya di area 1370. Nah, kalau belum sampai kena nyentuh di bawahnya, tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau breakout daripada high yang sebelumnya atau high yang terdekat ini ya, kita boleh buy. Jadi minggu lalu dia lumayan bagus ya, walaupun masih kurang powernya ya. Low-nya dia higher low, higher high, dan close-nya juga higher close. Dia akan menguji resisten 2130. Nah, dari weekly tadi ini kalau
dia naik lagi ke atas 21.30, maka target berikutnya dia akan menguji high yang di sini ya. Ini high di sekitar 3140. Memang range-nya cukup lebar sebelumnya ya. Yang penting di sini adalah kita fokuskan ke daily chart-nya yang lebih baik ya, karena dia barusan IPO, weekly chart-nya nggak terlalu panjang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dia sudah sideways di bawah dan ini sudah mulai naik ke atas ya. Yang terakhir saya ada buy ADMR, tapi saya buy-nya belum terlalu banyak karena dia belum berhasil naik ke atas 1900. Saya kan sudah sebutkan ya, kalau mau buy, kalau dia berhasil naik ke atas 1900 barusan buy, itu lebih amannya seperti itu. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya buy-nya dari bawah, ya boleh aja. Ini ada garis support sebelumnya ya, 1500 saya gambarkan juga ya. Jadi kalau berhasil rebound mau buy silakan, tapi memang lebih amannya tunggu naik ke atas 1900. Nah nanti ketinggalan Pak Sunar, kalau naik ke atas 1900 gagal lagi turun lagi, ya berarti kalau dia belum berhasil bertahan di atas 1900 ya dia kan kecenderungan akan lanjut sideways lagi di bawah ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya, saya sih lebih nyamannya tunggu naik ke atas 1900 ya. Tapi kalau mau buy lebih awal di bawah ya terserah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2000 mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 2100 dan 2200 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ikutin saya dari awal, misalnya belinya di area di atas 2200 ya, harusnya sudah pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, karena saya sudah gambarkan di sini ya. Kalau dia turun di banyak 2200 lebih baik jual dulu ya. Walaupun sebelumnya di sini dia berhasil rebound, tapi tetap pendapat saya sama ya. Jadi kalau turun banyak jual lagi ya, seperti itu ya. Ternyata dia kan turunnya dalam ya, seperti itu ya. Jadi kalau ngikutin saya sih gambar support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja ya, seperti itu ya. Harusnya sudah cukup jelas ya. Yang penting adalah rajin menonton, mencatat ya, dan juga pasang automatic order buy dan juga sell untuk pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Nah weekly chartnya untuk PTBA ini apakah masih menarik Pak Sunar? Yang ikutin saya area buy on weakness sudah saya sebutkan dari awal ya, 3710 ya. Jadi harusnya sudah buy naik ke atas 4130 kan saya sudah sebutkan juga, boleh tambah lagi naik ke atas 4250 tambah lagi. Nah di sini dia akan menguji 4380 ya dalam minggu ini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4380, mau tambah lagi atau average up silakan. Target price biasanya di 4630 dan 4940. Jadi buy high sell high boleh ya. Atau kalau misalnya wah Pak Sunar nanti jangan-jangan koreksi ya, tunggu aja area buy on weakness-nya di 4130 atau 3710 ya, sama ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi di bawahnya kemudian berhasil rebound persen kita buy. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya, kalau misalnya dia koreksi di bawah 4250 kemudian kalau besoknya rebound atau mantul ke atas kita boleh buy. Jadi memang kecenderungan untuk PTBA ini masih sideways di atas tapi masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau dari daily chart-nya memang garis-garisnya berbeda lebih banyak ya. Nah di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 4250 atau 4130. Nah, yang belum punya kalau mau tunggu buy on weakness paling dekat di 4130 ya, seperti itu ya, atau 3930. Tapi di sini saya nggak gambarkan. Menurut saya sih 4130 atau sekalian tunggu di 3710 ya, seperti itu ya, atau 3930. Tapi kemungkinan besar sih kalau dia turun di bawah 4130 ya dia ada kemungkinan testing lagi 3710 ya. Mungkin tunggu aja di sana atau kita tunggu breakout lagi ke atas ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Nah ini kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau belum punya boleh ya. Banyak bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Nah mungkin ada yang tanya, Pak Sunar ini kan ada gap down. Ini gap down adalah dari kumulatif dividen ya, dividennya dia kan lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi dia setelah kumulatif kemudian dia gap down turun ke bawah. Nah di sini apakah nanti bakalan tutup gap kemudian dia turun lagi ya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi sejauh ini sideways-nya masih cukup bagus karena di jalur uptrend-nya selama di atas 4130 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 4520 dengan targetnya di 5000 masih memungkinkan ya. Kurang lebih seperti itu untuk ADMR, maaf untuk PTBA ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk ITMG. Jadi untuk ITMG weekly chart-nya sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi yang lagi ikuti saya sudah sebutkan area 32200 ya, harusnya sudah buy ya, karena waktu itu juga banyak yang tanya, saya jawab 32200 boleh buy ya, tetap sama ya, konsisten ya. Naik ke atas 37000 boleh tambah lagi, naik ke atas 38500 tambah lagi ya, seperti itu. Nah di sini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 38500 dan 37000 ya. Intinya di sini ya, selama ITMG berada di atasnya 37000 dia masih cukup bagus. Tapi kalau dia gagal lagi turun di bawah 37000 jual dulu.
Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, batu bara kan masih bagus, kenapa dijual ya seperti itu ya. Nah, kalau turun di bawah 37.000 ada kemungkinan dia akan testing lagi area 32.200 dengan 30.500. Jadi lebih baik jual dulu, kita buy di bawahnya, atau kalau sudah jual ya kita buy high sell higher kalau dia berhasil mantul lagi, balik lagi ke atas. Tapi kalau yang nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya minggu lalu di 39.975. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 39.975, kita boleh buy. Berikutnya kalau setiap lipatan 100 rupiah atau 500 rupiah ya, karena dia nilainya per lembar sahamnya di atas 10.000, jadi kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya tetap sama di 45.000. Nah, mungkin ada yang tanya, apa nggak ketinggian Pak Sunar? Kalau yang ngikutin saya dari awal ya, harusnya nggak bilang ketinggian ya, karena prinsip saya adalah saya berdasarkan trennya. Selama trennya masih bagus, masih uptrend, dia akan kecenderungan akan breakout lagi ya. Kalau dia masih breakout higher high ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Yang penting di sini adalah gambar garis-garisnya untuk supportnya sudah saya berikan ya, sudah saya bantu ya. Ini setelah 45.000 target pas berikutnya kalau kita perhatikan di sini, ini di area sekitar area 57.950 ya, atau saya gambarkan 57.950 sini ya. Jadi masih ada target price berikutnya. Ini di masa kejayaannya dulu ya. Ya kita bandingkan aja harganya sekarang dengan masa kejayaannya dulu, kan bedanya jauh. Ya seperti itu ya. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi sejauh ini sih upturn-nya masih cukup bagus. Baiknya bertahap aja. Nah, kalau misalnya kemarin hari Sabtu ya, waktu acara gathering ya, 10 saham terbaik. Nah, itu ada yang tanya, Pak Sunar kalau sudah jual ITMG kena trailing stop ya, itu kira-kira buybacknya di mana? Nah, strategi buyback ada dua, kita boleh buyback di area buy on weakness. Ini sudah saya gambarkan ya di grafiknya di sini ya. Nah, kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya gambarkan setelah 37.000 ke atas, kalau mau tambah lagi setiap lipatan 500 ya, 37.500 dan seterusnya. Nah, di sini kalau yang mau buy on weakness atau yang sebelumnya sudah jual ya, kita tunggu di area paling cepat ya kalau dia koreksi di 38.400. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 38.400, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Itu yang paling cepat. Tapi menurut saya sih ini perlu diperhatikan 37.000. Jadi kita bisa buy on weakness di area ini ya, 37.000 atau 33.850. Ini di dua area ini aja. Yang paling cepat ya di 38.400, tapi menurut saya sih 37.000 kalau dia koreksi harusnya dikasih lah ya, seperti itu ya. Tapi saya nggak mendoakan koreksi nggak ya, saya doakan akan tetap naik terus ya, seperti itu ya. Tapi dari patternnya di sini kalau dia setelah breakout kemudian kita lihat bodinya pendek-pendek, kecenderungan dalam 1-2 minggu ke depan ya, 1-2 hari ke depan ya dia bisa koreksi seperti itu ya. Jadi untuk ITMG ini saya rasa sih masih cukup bagus ya, pasang aja trailing stopnya di maksimum di 37.000 ya, atau kalau belum punya ya buy on weakness di 37.000 atau 3850 itu yang paling bawah ya. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, berhasil kita buy. Nah, ini MA20 nya masih mengarah ke atas, jadi uptrendnya masih cukup bagus. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Loh Pak Sunar, nanti nyangkut tuh kalau belinya di atas. Nah, nyangkut atau tidaknya ya kita harus pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, itu yang paling penting. Karena prinsip saya adalah berdasarkan trennya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, masih cukup kuat ya, kalau dia breakout lagi ya kita boleh buy high sell higher. Karena strategi di saham itu ada dua, buy low sell high. Ketika dia koreksi, kalau dia berhasil rebound kita buy ya, seperti itu, yaitu buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau dia breakout resistance dekatnya, uptrendnya masih bagus, dia akan membentuk resistance yang di atasnya lagi yang lebih tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Disesuaikan aja sesuai dengan risiko profil masing-masing dan money management masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk emiten Indika Energy Tbk. Jadi untuk Indika Energy Tbk ini sudah saya gambarkan weekly chartnya di sini ya. Kalau yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya, naik ke atas 2390 saya sudah cadangkan buy. Nah di sini naik ke atas 2700 saya informasikan boleh tambah lagi atau average up. Ternyata kok minggu lalu ditutup di bawah 2700, Pak Sunar, apakah masih aman? Pasang aja trailing stopnya ya. Kalau mau pasang trailing stopnya, kita bisa pakai acuan di sini kurang lebih ya. Ini di area sekitar 2470, memang agak jauh ya. Jadi selama di atas 2470 sebenarnya masih cukup bagus untuk Indi ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 2390 ya.
minim di 2470. Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy hasil higher. Jadi kalau dia dalam minggu ini berhasil naik ke atas 27.000, boleh buy-nya bertahap aja, breakout ke atasnya 2760, tambah lagi average up, target price berikutnya di 2980, dan berikutnya lagi di 3300. Kurang lebih untuk Indi seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar. Memang secara garis besarnya ini cenderungan sideways-nya lumayan lebar ya, 2390-an sampai dengan 2980 sampai 3150 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia memang masih di tengah-tengahnya. Jadi banyak bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Santai aja. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNTR ya, United Tractors ya. Nah, UNTR ini kan ini weekly chart-nya ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi breakout ke atas 31875, mau tambah lagi atau average up silakan. Yang belum punya harusnya sih sudah buy ya. Ini sudah saya sarankan dari sebelumnya ya, minggu lalu ya. Jadi jangan salah paham, kalau yang sudah kenal saya sudah tahu. Kalau yang belum kenal mungkin tanyanya seperti ini biasanya di kolom saran ya, atau kolom komentar ya. Sebentar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik, padahal ini yang belum naik ya. Waktu dia koreksi saya sudah sebutkan juga, kita bisa tunggu area buy di mana. Nah, intinya adalah jangan lupa mencatat ya, seperti itu ya. Kemudian pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau yang sudah punya, kalau yang belum punya ya bisa pasang automatic order buy ya. Kalau misalnya dia berhasil rebound lagi atau breakout ke atas, kita beli buy high sell higher ya. Dari sini posisinya mau buy sekarang boleh aja, stop lossnya di 31.000. Intinya selama bertahan di atas 31.000 dia masih cukup bagus. Tapi kalau dia gagal turun di bawah 31.000 untuk UNTR, lebih baik jual dulu, tunggu di area buy interest di sekitar 27375 atau 28.000. Jadi ini areanya sudah saya gambarkan sebelumnya. Dia akan menguji resisten di 35.000 ya dalam 1-2 minggu ke depan. Ini targetnya dari formasi rounding bottom ya. Ini bisa saja dibilang cup and handle juga. Jadi targetnya masih bisa di 35.000, masih cukup bagus ya. Kalau mau buy boleh aja banyak bertahap ya. Setiap kelipatan Rp100 atau Rp200 ya, atau 500 lah ya. Karena kan dia di atas 10.000 ya. Jadi setiap kelipatan 100 atau 500 boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini ya, dia pas testing area resistennya di 33.375. Yang sudah jual kena trailing stop ataupun sudah take profit, ya tunggu aja area buy interest-nya di 31.875 dan 30.300. Memang beda ya antara daily sama weekly, beda garis-garisnya. Terserah ya, Anda boleh pilih yang weekly-nya atau yang daily-nya. Weekly-nya memang agak sedikit ya garis-garisnya, jadi nggak bingung ya. Jadi yang daily memang agak banyak. Nah, di sini kalau takut ya tunggu aja buy interest di 30.300 ya kalau mau buy ya. Atau paling dekat ya di 31.875, masih tetap sama ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini enak ya untuk acuan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya, dan juga area buy on weakness yang belum punya ya. Kalau dia turun atau koreksi kemudian berhasil rebound, kita barusan buy. Nah, seperti ini ya, kita sebutkan ya, turun koreksi kemudian rebound ya, kita boleh buyback, banyak bertahap ya, naik ke atas 3150 tambah lagi ya, seperti itu. Kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Jadi sudah kasih garisnya. Kalau dia naik lagi ke atas 33375, kalau dia berhasil breakout ya, minggu ini kita beli buy atau pakai acuan high-nya yang hari Jumat aja 33.500, naik ke atasnya target berikutnya 35.000. Kalau dia berhasil naik lagi, saya pakai acuan setiap lipatan 5.000 aja, sekitar 40.000-an ya, itu untuk UNTR ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 40.000 sampai dengan 40.500 ya, itu target price-nya. Jadi apakah masih mungkin Pak Sunar kalau dari monthly chart-nya ini formasi dari rounding bottom ini masih bisa ke 40.500, masih bisa ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu agresif juga ya. Memang kalau kita lihat, Pak Sunar candlenya kan merah, ini lompat ya, gap up ya, seperti itu ya. Apakah nanti bakalan koreksi tutup gap? Kemungkinan ada aja ya. Makanya kalau takut tunggu aja buy on interest di 31.875 atau 30.300 ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Tapi kalau belum rebound ya jangan buy dulu. Area paling bawah kalau misalnya masih koreksi di 27.700 ini maksimum ya. Kalau turun lagi jangan buy on interest. Nanti ceritanya bukan buy on interest kalau turun lagi, tangkap bisa jatuh. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar, ini sebelumnya saya buy di sini, ternyata kan berhasil ya, seperti itu ya. Jadi benar dong, harusnya tunggu di bawah. Iya, kalau dia berhasil rebound ya, semuanya pada pamer juga ya. Tapi kebanyakan orang ya, yang saya tahu ya, saya nggak bilang orang lain, kalau dia naik rebound dia pamer kemana-mana. Tapi kalau turun lagi ya dia diam aja, karena ini trennya masih turun ya. Makanya saya sebutkan area buy minus mulai 27.700 ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, barusan kita buy. Nah, di sini juga sama,
tunggu aja di 3 area ini, buy on weakness atau buy high sell higher ya. Targetnya masih mungkin ke 35.000 dan 40.000 sampai 40.500 untuk UNTR ya. Tapi ya nggak langsung lah ya. Mungkin dalam sampai 1 tahunan mungkin masih bisa lah ya, selama harga komoditas saya masih bagus. Kemudian sektor alat berat menurut saya sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah saya bahas, totalnya ada 6 saham. Kemudian yang ini join grup Telegram saya ya, adalah Telegram saya, grupnya namanya Saham Profit, jangan keliru yang lainnya ya. Banyak yang memakai nama saya ya, digunakan untuk nipu-nipu ya, jadi hati-hati yang belum tahu ya. Yang menipu itu biasanya dia pakai nama saya, tapi nanti suruh pakai nama orang lain ya. Kemudian dia bilang investasi sekitar 1 juta atau 1,5 juta ya, dalam waktu 1 minggu bisa balik sampai 100% atau 50%. Itu kan nggak mungkin banget ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu percaya, hati-hati. Anda bayangkan sendiri lah, kalau misalnya Anda tanam 50 dalam uang sekitar 1 juta, kemudian bisa balik 50% dalam 1 minggu ya semua orang nggak perlu kerja ya seperti itu ya. Kalau semua orang nggak kerja, nggak ada yang mau jadi buruh ya ekonomi nggak jalan ya, seperti itu ya Anda bayangkan sendiri seperti itu. Jadi jangan tergiur oleh orang-orang yang berusaha menipu ya. Jadi bukan investasi, itu memang niatnya menipu, apalagi pakai nama saya ya. Karena di Telegram itu nama itu kan bisa dibuat ya, maksudnya orang bisa aja buat nama Telegram Sunar Susanto gitu ya, tapi itu bukan punya saya. Bisa saja dia comot picture profile punya saya ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu percaya ya. Saya nggak pernah DM atau send message ke member saya ya, terlebih dahulu nggak pernah ya. Biasanya member yang kirim private message atau send message ke saya kalau tanya-tanya ya. Ngapain saya nawarin member-member saya investasi atau lain-lain? Saya tinggal umumkan aja di grup ya, seperti itu ya. Kayak gathering ya, saya ada gathering ya, seperti ya. Tapi saya nggak pernah menawarkan investasi apapun karena saya bukan institusi dan saya nggak ada izin resmi juga dari OJK ya. Jadi nggak terima titipan dana. Saya seperti itu ya. Hati-hati, yang terima titipan dana itu kebanyakan sih penipuan ya. Kalau perusahaan PT yang resmi, mereka nggak mungkin pakai Telegram saya message ke user nawarin program investasi gitu, nggak mungkin ya. Dia pasti akan iklan di channel tertentu yang bonafit ya, seperti itu ya. Nggak mungkin send message ke member-member satu persatu, nggak mungkin ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang bersangkutan channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting adalah saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa cek yang lainnya ya. Jadi ada beberapa video untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak. Sekian.